ditetapkan sebagai tersangka pemirsa dalam kasus dugaan korupsi BTS 4G. Telah menimbulkan kerugian negara sebesar 8 triliun 32 miliar rupiah. Kasus korupsi yang menjerat Menkominfo Johnny G. Plate menghebohkan publik, terutama terkait angka 8 triliun yang dinilai sangat besar. Dugaan kasus korupsi tersebut melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rentang tahun 2020 hingga 2022. Sebelumnya, BPKP menyebutkan kerugian negara yang mencapai 8 triliun berasal dari 3 sumber. Di antaranya, biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembiayaan BTS yang belum terbangun. Lantas, yang jadi pertanyaan saat ini, kemana uang sebesar itu mengalir? Dalam pemeriksaan awal, Kejaksaan Agung belum menjawab secara lugas. Kejagung hanya mengatakan masih akan terus didalami. Terkait dengan aliran dana dan sebagainya, tentu saja saat ini masih kita dalami dan nanti tunggu saja. Makanya kami juga setelah menetapkan tersangka ini, kegiatannya tidak berhenti begitu saja. Kita masih melakukan pengumpulan alat bukti yang lain. Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyambut baik rencana Kejaksaan Agung memeriksa aliran dana korupsi pembangunan BTS milik Bakti Kominfo. Surya Paloh bahkan mendorong Kejaksaan Agung membuka aliran dana itu secara transparan. Partai ini menginginkan transparansi yang seutuhnya. Sekali lagi saya katakan, transparansi yang seutuhnya. Periksa seluruh yang kemungkinan. Dari ujung kiri ke ujung kanan, dari barat, timur, atas, bawah, siapa saja yang terlibat. Periksa juga seluruh unsur yang ada di institusi manapun, termasuk Partai Nasdem ini. Nasdem welcome itu. Angka 8 triliun jelas sangat fantastis. Jika benar semua terbukti, negara diduga mengalami kerugian yang sangat besar atas kasus korupsi terkait pembangunan BTS yang tersebar di berbagai daerah. Publik pun kini berharap kasus ini terbuka selebar-lebarnya, terutama terkait kemana saja aliran dana uang sebesar 8 triliun tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah kasus korupsi dengan jumlah kerugian negara yang sangat besar tercatat pernah diungkap oleh Polri, Kejaksaan Agung maupun KPK. Selain korupsi BTS 4G yang mencapai 8 triliun, ada juga korupsi Asabri 22,7 triliun hingga Surya Darmadi dengan kerugian negara mencapai 78 triliun rupiah. Mega korupsi besar-besaran lambat laun mulai terungkap. Sejumlah kasus korupsi dengan jumlah kerugian negara yang sangat besar tercatat pernah diungkap oleh Polri, Kejaksaan Agung maupun KPK. Tak tanggung-tanggung, total kerugian negara yang dilakukan oknum tak bertanggung jawab nyaris menyaingi dana yang diselewengkan banyak pihak dalam kasus BLBI kala krisis moneter 1998. Adapun korupsi terbesar di Indonesia diantaranya Surya Darmadi yang mencapai 78 triliun rupiah. Bos produsen minyak goreng merek Palma ini terjerat korupsi kegiatan pelaksanaan yang dilakukan PT Duta Palma Group di Indragiri Hulu. Kerugian negara akibat penyalahgunaan izin lokasi dan izin usaha perkebunan. Sementara kasus korupsi PT Asabri telah menyeret sejumlah nama besar di pasar modal. Skandal korupsi ini merugikan negara 23 triliun rupiah. Korupsi yang terjadi berupa pengaturan transaksi investasi saham dan reksadana yang dilakukan jajaran manajemen PT Asabri dengan pihak swasta. Permasalahan Jiwasraya dimulai dari manipulasi laporan keuangan yang dilakukan lebih dari 1 dekade lalu. Kerugian negara masing-masing 17 triliun rupiah.
Skandal mega korupsi pada penjualan kondensat oleh PT TPPI sebesar 37,8 triliun rupiah membuat mantan Kepala BP Migas Raden Priyono dan mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas Joko Harsono divonis 12 tahun penjara. Salah satu terdakwa bahkan menyebut ia hanya melaksanakan perintah Yusuf Kala. Terakhir, kasus korupsi yang menjerat Menkominfo Johnny G. Plate menghebohkan publik, terutama terkait angka 8 triliun rupiah yang dinilai sangat besar. Tim Liputan iNews melaporkan.